Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Nilna Alfa Fikrin, mahasiswa PPG Transformasi batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171874. Pada hari ini, hari Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 2 Purwosari pada kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Hari ini berangkat semuanya? Berangkat semuanya. Alhamdulillah semuanya lengkap ya. Tentunya dengan kesehatan kita bisa berangkat sekolah dan menimba ilmu. Sebelum dimulai pembelajarannya, Pak Guru minta tolong Mas Hafal untuk memimpin membaca doa. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Hafal sudah memimpin membaca doa. Tentunya kita selalu ingat kita mengawali sesuatu diawali dengan membaca doa, membaca basmalah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dan kalian dapat mengamalkan pelajaran yang dapat kita pelajari ini. Dan Pak Guru mengingatkan kembali, kemarin kita sudah membahas tentang halal dan haram, tapi belum sampai sepenuhnya. Dan ini akan kita pelajari lebih lengkapnya di bab berapa? Bab 4. Temanya tentang apa? Hukum halal dan haram. Oke, seperti itu ya. Kira-kira kalian itu sudah tahu atau belum? Halal itu apa, haram itu apa? Ya, tentunya di seharian kalian pernah melihat jajan. Nah, bukan jajan, dibungkus ada kok seperti huruf H, lam seperti itu. H, halal. Itu apakah halal atau tidak? Itu tujuannya apa? Ada yang tahu halal itu apa? Yang keras mana? Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Oke, bagus. Berikutnya ada lagi? Halal adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat. Oke, ada lagi? Halal adalah sesuatu yang boleh dimakan. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Ya. Semuanya benar terkait halal. Kemudian tadi sudah Pak Guru tanyakan tentang halal dan haram. Pak Guru ini mengetes lagi. Ada yang tahu tentang haram? Mas Fajar? Sesuatu yang tidak diperbolehkan. Oke, bagus. Apa lagi? Haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut agama Islam. Oke, sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama Islam. Ada lagi? Haram adalah sesuatu makanan yang tidak boleh kita makan dan tidak baik untuk tubuh kita. Nah, sesuatu yang tidak baik, yang tidak boleh dimakan, sesuatu tidak baik ternyata ada sebabnya, itu juga ternyata termasuk sesuatu yang haram. Berikan tepuk tangan.
berarti kalian sudah memiliki bekal tentang halal dan haram itu. Dari gambar kalian sudah mengetahui mana gambar yang halal, mana yang haram. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari halal dan haram. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama dibaca bersama-sama. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya, harapannya setelah kita nanti belajar kita mengetahui pelajaran ini baik definisi, kemudian sebab-sebabnya, dasar hukumnya, kita mengetahui semuanya terkait halal dan haram. Itu kita punya pengetahuan. Kemudian ini Pak Guru ingin melihatkan kepada kalian gambar apakah ini. Menurut kalian halal atau haram gambar setelah ini? Setelah ini ya, belum ini. Nanti di sini akan muncul gambar. Yang pertama, gambar sapi. Sapi. Hewan sapi itu halal atau haram? Halal. Betul, halal. Tepuk tangan. Berikutnya, imut sekali ini. Gambar apa? Babi. Hewan babi itu halal atau haram? Halal. Apakah betul? Ternyata betul, babi itu halal. Tepuk tangan. Itu terkait hubungannya, tentunya lebih mudah memilah. Kemudian berikutnya ini gambar berikutnya yaitu gambar anak membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira membuang sampah pada tempatnya itu termasuk perilaku halal atau haram? Halal. Betul sekali. Tepuk tangan. Lalu gambar ini anak membuang di mana ini? Di sungai. Kira-kira membuang sampah di sungai itu dibenarkan atau tidak? Tidak. Apakah boleh atau tidak? Tidak. Ketika membuang sampah di sungai akan mengakibatkan banjir. Maka membuang sampah di sungai hukumnya haram. Ya, seperti itu. Jadi membuang sampah di sungai adalah haram. Ya, seperti itu. Kemudian Pak Guru akan menampilkan materi, silakan anak-anak bisa menyimak video yang Pak Guru sampaikan untuk memperkuat pengetahuan dan kalian bisa memahami lebih baik lagi tentang halal dan haram. Silakan bisa menghadap ke depan untuk yang pada posisinya kurang nyaman bisa menyesuaikannya. Mari kita pelajari definisi halal dan haram. Secara umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Perlu kalian ketahui, hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman, atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan
Al-Quran, maka sudah pasti haramnya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Tadi sudah menyimak materi-materi tentang definisi halal dan haram. Contohnya, kemudian bagaimana kita menyikapi tentang halal dan haram. Yang menentukan halal dan haram itu dari sumber hukum ada 3. Tadi apa saja? Al-Quran, hadis yang terakhir ijtihad. Kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 173 yang mananya dari zat asalnya berbicara bangkai itu haram. Kemudian selain itu dari materi yang ada bagaimana kita menyikapinya untuk kita makan, kita lakukan kehidupan sehari-hari agar kita terselamatkan dan terhindar dari perilaku yang haram. Dari materi yang tadi Pak Guru sayangkan, Pak Guru putarkan, kalian sudah menyimak dan memperhatikan. Adakah pertanyaan dari materi tersebut? Mas Asmi, silakan. Mau tanya, Ya. apakah halal dan haram hanya di makanan dan minuman saja? Oke, bagus sekali teman. Berikan tepuk tangan untuk Mas Asmi. Tadi pertanyaannya yaitu apakah halal dan haram hanya terkait makanan saja? Tentunya tidak. Ya, yang mana pengertian halal dan haram? Ya, lebih lengkapnya segala sesuatu yang diperbolehkan, dilakukan, digunakan dan dilaksanakan itu adalah segala sesuatu yang dihalalkan. Dan sebaliknya juga segala sesuatu yang tidak diperbolehkan, tidak boleh digunakan, tidak boleh dilaksanakan, maka itu disebut dengan haram. Ya, contohnya tadi ada gambar membuang sampah di sungai. Kira-kira membuang sampah di sungai itu baik atau tidak? Tidak, akan mengakibatkan suatu banjir. Dan itu termasuk sesuatu yang diharamkan. Kemudian tadi ada contoh yang kedua yaitu apa? Membuang sampah di tempat sampah. Sudah pada tempatnya, sudah sesuai. Berarti itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Maka itu disebut suatu perilaku yang halal. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap belajar. Tadi sudah Pak Guru bayangkan, sekarang Pak Guru ingin melihat kalian. Ini sudah Pak Guru bagikan. Kelompok 1 mana? Tunjuk jari. Ya, kelompok 3, kelompok 4 sudah pada kelompoknya semuanya dengan komposisi yang lengkap. Silakan kalian semuanya diskusikan. 1 tentang definisi halal dan haram. Ya, dari pengertian tadi, dari beberapa sumber kalian bisa melihat buku paket, bisa menyimak tadi, mengulas materi tadi. Kalian bisa menyimpulkan dengan kelompok kalian apa itu halal, apa itu haram. Kemudian yang kedua, selain kalian bisa menjelaskan, bisa mengartikan apa itu halal dan haram menurut kalian, yang kedua adalah berikan contoh halal dan haram. Ya, silakan bisa didiskusikan terlebih dahulu. Setelah sudah sepakat, bisa ditulis. Silakan bisa didiskusikan dengan temannya, bisa dilengkapi. Kalau sudah selesai, diskusikan dengan temannya. Nah, ini kelompok 4 bagus sekali, diskusinya sangat aktif. Kelompok 2 dan kelompok 3 jangan sampai kalah. Ya, kelompok 1 diskusikan kira-kira apa yang nanti akan dipresentasikan ke depan. Ya, nanti dipresentasikan ke depan. Lebih lengkapnya menurut pemaparan kalian bisa disimpulkan kalian memahami bahasa halal itu bagaimana.
Sudah Hana? Saya sudah? Ya? Ya? Sudah? Ini apa? Sudah hampir? Ya. Kita diskusikan mana yang akan ditampilkan yang mau disampaikan oleh teman-temannya, disiapkan ya. Bergantian nanti yang maju. Ya. Sudah selesai sini, sini. Sudah lengkap. Ini sudah sepakat apa yang nanti akan disampaikan ke depan? Sudah sepakat? Yang sudah diskusikan? Baik definisi halal, haram dan apa? Yang kedua? Contoh-contoh halal dan haram. Sudah selesai semua? Sangat hebat sekali ya. Kemudian aku dipersilahkan, ada yang berani maju terlebih dahulu? Ya, kelompok satu silahkan bisa maju terlebih dahulu. Berikan tepuk tangan pada temannya yang bisa berani maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina. Perkenalkan, nama saya Sofna. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari Bapak. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, lebih keras lagi suaranya ya, biar terdengar oleh teman-teman. Lebih keras lagi. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk dilakukan atau dilaksanakan. Contoh halal, makanan minuman yang dikonsumsi yang sudah ada latar dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Contoh dari haram adalah memakan daging babi, judi, korupsi, mencuri, dan berzina. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali, tepuk tangan. Ya, tadi sudah dijelaskan definisinya dan sebagainya. Sekarang tadi sudah perempuan, sekarang ganti laki-laki. Ada yang berani laki-laki yang bermaju ini? Silakan mas ke depan. Suaranya yang matang, seorang laki-laki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Amin. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Berikan contoh halal dan haram. Contoh halal, membuang sampah pada tempatnya dan tidak memakan atau meminum darah dari bangkai. Haram, membuang sampah di sungai, memakan daging babi, meminum minuman keras, mencuri, dan judi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan Pak. Berikutnya tadi perempuan juga, laki-laki juga.
dosen laki perempuan silakan yang berani masuk. Pak, dibacakan hasil diskusinya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mala. Nama saya Lydia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Definisi halal dan haram. Definisi halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Definisi haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sosok halal yang haram. Halal membuang sama tempatnya, makan dan minum yang diberi logo halal dari MUI Majelis Ulama Indonesia, memakan daging sapi dan kambing. Contoh haram: mencuri, memakan daging judi, syirik, sajian dari kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Sudah 3 yang terakhir kelompok 4 silakan yang mewakili bisa masuk ke depan. Suaranya yang keras yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Agni. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Berikut contoh halal dan haram. Contoh halal, membuang sampah pada tempatnya, memakan daging sapi dan kambing. Contoh haram adalah judi, bangkai, babi, dan anjing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Semuanya sudah mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah saling bertukar pikiran, sudah maju ke depan. Sudah 4 teman kalian yang maju ke depan, 4 kelompok. Tentunya lebih menambah pengetahuan kalian terkait arti, definisi maupun penjelasan dari halal dan haram. Yang kedua adalah terkait contoh-contoh halal dan haram semakin banyak ya. Tadi sudah tahu semuanya ya. Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan, dibolehkan seperti itu pilaan ini sampai akhir. Kemudian ya, haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, tidak diizinkan dan tidak boleh dilakukan. Itu adalah haram. Dari materi yang tadi baik yang dijelaskan kepada teman kalian yang ditampilkan lewat video, adakah pertanyaan dari anak-anak semuanya? Ada pertanyaan? Silakan. Kasih. Bapak mau tanya, apakah haram dan halal juga terkait dengan makanan dan minuman? Oke, ya, Pak Guru bisa menangkap pertanyaannya. Apakah halal dan haram hanya terkait makanan dan minum saja? Tidak. Makanan dan minuman itu memang terkait halal dan haram. Akan tetapi halal dan haram segala sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang tidak dibolehkan, tidak diizinkan, itu disebut haram. Ataupun sebaliknya, sesuatu yang diizinkan, dibolehkan adalah sesuatu yang halal. Semuanya sudah
memperhatikan semuanya. Kemudian Pak Guru ingin mengukur kepahaman kalian selain tadi sudah Pak Guru berikan pertanyaan. Berikutnya silakan perwakilan dari masing-masing kelompok bisa maju ke depan. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berikut silakan bisa dijawab sebaik mungkin. Ya, bisa dibuka kembali materinya, dikerjakan sendiri-sendiri, yakin dengan kemampuannya sendiri, terus bisa mengerjakan sendiri, ya, agar bisa dapat mengukur kemampuannya sampai mana. Ya, dijawab. Silakan masing-masing kelompok bisa mengumpulkan materi. Ya, lalu silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 3. Ya. Nih. Dan dapat kita simpulkan adalah halal adalah segala sesuatu yang diizinkan, dibolehkan, dilakukan dan dilaksanakan. Itu adalah segala sesuatu yang disebut halal. Kemudian segala sesuatu yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, tidak boleh digunakan, tidak boleh dilaksanakan adalah segala sesuatu yang haram. Contoh-contohnya tadi sudah banyak sekali contohnya. Sekarang Pak Guru mencontohkan yang real, yang nyata. Kalian tadi pada jam 9 makan MBK kira-kira termasuk perilaku halal atau haram? Karena jam 9 adalah waktunya istirahat, sudah boleh makan, sudah boleh mengandung. Kemudian ini kebiasaan anak-anak. Setelah pulang sekolah, setelah piket, lampu nyala, dipasangin nyala, meninggalkan seperti itu termasuk perilaku halal atau haram? Ya, seperti itu. Jadi semuanya sudah mengetahui semuanya dari materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Kemudian refleksi hari ini dari pelajaran dari awal sampai akhir, yang menurut kalian sulit itu bagian yang mana? Ini menentukan perilaku sosial, perilaku yang sama atau yang tidak jelas. Ya, mungkin sesuatu yang tidak jelas seperti tadi. Kok anak yang bikin jam 9 awal paham haram seperti itu. Kemudian meninggalkan kipas angin seperti itu, walaupun bukan rumahnya sendiri, tapi meninggalkan sesuatu yang tidak baik, yang sangat merugikan, itu sesuatu yang haram. Selain itu, refleksinya kalau kalian di rumah ataupun kalian di sekolah terkait materi pelajaran halal haram ini, kalau kalian tidak tahu, kalian tidak bisa, kalian akan bertanya kepada siapa? Yang berani menjawab? Ya, kalau di sekolah mungkin bisa kan Pak Guru, ketika di rumah bisa pada orang tua, ataupun ketika di sekolah madrasah ataupun di musola bisa dengan tanya dengan Pak Ustadz atau Pak Yai. Dari materi ini semuanya sudah selesai, jadi semuanya sangat luar biasa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Konsentrasi, tepuk tangan untuk kita semuanya. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Silakan Mas Noval untuk mungkin membaca doa agar ilmu yang kita peroleh dapat. Silakan Mas Noval. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
dan menyikapinya di kehidupan sehari-hari. Ya, baik itu di rumah bisa dibaca. Sekian dari Pak Alka, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Summasalam wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali anak-anak.